Oke. Halo, selamat pagi Ibu Ani. Apa kabarnya hari ini? Pagi, Bu. Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Nina kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Ani. Kok Bu Ani terlihat murung hari ini? Apakah ada masalah Bu Ani? Hmm, gitu sih Bu. Ada sesuatu hal yang rasanya perlu didiskusikan nih Bu. Masalah Mm-mm. tuh tidak Bu, tidak terlalu gimana. Hanya saja sedikit kendala gitu Bu dalam proses pembelajaran. Oh gitu. Kalau boleh tahu, kendala apa sih yang Bu Ani hadapi di Kalau saya di pembelajaran? sini kendala dalam pembelajaran itu Bu yang mau saya ceritakan. Saya melakukan pembelajaran nih Bu di mapel saya, kebetulan mapel ekonomi. Jadi di Ya. dalam pembelajaran itu ada beberapa anak itu yang tidak fokus. Dalam hal ini mereka itu fokusnya itu ini loh Bu, penggunaan gadget. Karena kan memang di perencanaan pembelajaran saya itu Mm-mm. penggunaan handphone ya Bu. Mereka mengakses materi pembelajaran dari handphone, kemudian mengerjakan soal atau ada kuis yang saya sajikan itu juga dari handphone, kemudian refleksi juga dari handphone. Jadi memang proses pembelajaran itu menggunakan handphone, Bu. Tapi di Mm-mm. sini kendalanya itu ada beberapa siswa yang tidak apa ya, tidak tepat guna lah gitu tepatnya ya, Bu, ya. Maksudnya dia pakai handphone tidak hanya untuk pembelajaran gitu, Bu. Oh, jadi Bu Ani ini ada masalah pembelajaran yang mana Bu Ani itu pembelajarannya menggunakan HP, tetapi anak Bu Ani ada yang tidak menggunakan HP semestinya, seperti itu ya Ya, Bu Ani ya. ya benar, Oh, Bu. seperti itu. Jadi kira-kira nih setelah kita bincang-bincang hari ini, apa sih yang ingin Bu Ani harapkan itu dari perbincangan kita? Eee, Kalau harapan saya, Bu, saya ini bercerita dengan Ibu kan, kepengen punya solusi gitu, Bu. Solusi, Hmm, apa, solusi untuk, mencari gimana caranya peserta didik saya itu menggunakan handphone hanya untuk proses pembelajaran gitu, Bu. Kemudian mereka tetap fokus. Jadi, belajar tetap dalam proses pembelajaran ekonomi, kemudian, apa, tidak menggunakan handphone di luar dari proses pembelajaran, seperti itu, Bu. Mungkin nanti itu sih yang saya harapkan. Semoga siswa saya fokus dalam pembelajaran saya dan tidak menggunakan handphone itu untuk kepentingan lain gitu selain proses pembelajaran seperti itu, Bu. Oh, seperti itu. Jadi Bu Ani mengharapkan solusi gitu ya dari perbincangan kita yang mana agar siswa itu dapat lebih fokus gitu dalam pembelajaran. Nah, sebelum kita lebih lanjut nih Bu Ani, sebelumnya Bu Ani udah pernah mencoba untuk menanyakan penyebabnya kepada siswanya kenapa mereka tidak fokus? Kalau tanya saya gini Bu, kadang kan kenapa kok buka handphonenya nggak Mm-mm. buka sosmed? Jadi yang ketahuan itu mereka buka sosmed. Iya Bu, udah selesai katanya. Udah selesai tugas, sudah selesai melakukan, udah mengerjakan latihan. Mereka kan Mm-mm. saya bagi di dalam kelompok kan, mereka menyelesaikan tugas di LKPD. Udah selesai katanya, kelompok mereka udah selesai. Makanya buka handphonenya itu buka sosmed gitu. Udah tuh. Jadi setelah itu ini apa namanya mereka bilang kan Bu daripada nggak ngapa-ngapain jadi oh jadi karena ada space waktu gitu Bu mungkin karena mereka udah selesai duluan jadi bisa buka handphone buka sosmed kayak gitu ha. Oh gitu. Jadi mereka udah selesai, terus mereka merasa udah nggak ngapa-ngapain. Nah, itulah penyebabnya mereka membuka HP gitu ya, Bu ya, membuka Hmm, sosmed gitu, seperti itu. Lalu ya Bu Ani, kan kejadiannya seperti itu. Bu Ani, menurut Bu Ani nih, ke keadaan
keadaan yang kondusif gitu untuk siswa itu yang efektif itu seperti apa sih gitu? Kalau menurut Ani yang ideal, siswa yang ideal tuh di kelas tuh seperti apa kalau menurut Bu Ani? Kalau menurut saya Bu, siswa yang idealnya itu mereka tuh menggunakan handphone hanya untuk proses pembelajaran gitu, tidak ada membuka hal yang lain. Nah, sosmednya kah atau membalas chat gitu ya, membalas chat temannya atau ada yang chat mereka buka chat, kemudian bisa buka-buka yang lain lah yang tidak sesuai dengan arahan Hmm, dalam pembelajaran. oh gitu. Berarti Bu Ani Hmm. mengharapkan anak yang fokus gitu ya Bu Ani ya. Ya, Oke. Lalu kira-kira nih Bu Ani ada ide nggak atau rencana gitu untuk ke depannya agar anak-anak Bu Ani ini dapat lebih fokus gitu dalam belajar, tidak membuka sosmed lain seperti itu. Ada nggak Ibu Ani eh, rencana? rencananya nih Bu, pertemuan selanjutnya, karena kan ini masalah yang pertemuan sebelumnya ya. Jadi Hmm? nanti kalau dalam pembelajaran, sebelum melakukan pembelajaran itu handphone dikumpulkan dulu. Jadi di saat mau menggunakan handphone saya kasih, selesai mereka menggunakan handphone dikembalikan lagi, gitu. Oh, Jadi seperti tidak itu. handphonenya itu mereka pegang di saat menggunakan handphone aja. Tapi kalau misalnya mereka udah selesai menyelesaikan tugas kelompok, kembalikan seperti itu. Oh, seperti itu. Berarti Bu Ani akan lebih ibaratnya kayak memperketat penggunaan handphone gitu ya Bu Aninya. Hanya fokus untuk pembelajaran seperti itu Ya, ya. Luar itu. biasa. Jadi lalu Bu Ani, selain itu ada nggak sih rencana lain yang akan Bu Ani lakukan kira-kira selain memperketat handphone ini, penggunaan Kayaknya saya handphone? lebih manajemen kelas gitu ya, Bu. Ya, gimana caranya anak tuh tetap fokus di pembelajaran saya. Kemudian setiap kegiatan itu memang dimaksimalkan waktunya. Jadi kira-kira nih kalau udah habis ngerjain ini, waktunya berapa menit, tidak apa langsung langsung melanjutkan kegiatan berikutnya. Jadi anak itu tidak ada space waktu untuk bermain seperti itu, Bu. Oh, seperti itu. Baik, berarti udah ada nih Bu Ani. Bu Ani sudah mendapatkan beberapa rencana ya yang Ya. akan Bu Ani terapkan gitu untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk pelaksanaan nih Bu Ani, kira-kira Bu Ani komitmennya apa sih gitu untuk selanjutnya dalam pembelajaran? Iya, komitmennya itu sesuai dengan rencana yang tadi saya ceritakan ke Ibu. Saya Hmm, lebih manajemen kelas, manajemen waktu dalam proses pembelajaran, dan juga lebih memperketat itu dengan tujuan itu biar mereka itu penggunaan handphone itu hanya untuk proses pembelajaran seperti itu. oh, Dan baik. rencananya itu saya akan melakukan dalam waktu dekat, Bu, di Hmm, pertemuan pembelajaran ekonomi gitu. Mungkin oh, dalam seperti itu. minggu ini atau minggu depan lah gitu. Oke, siap. Berarti Bu Ani akan melaksanakannya dalam waktu dekat ini ya Bu Ani ya. Ya, Akan betul, betul. melaksanakan komitmen yang mana memperketat penggunaan HP dan lebih memanage dalam pembelajaran seperti itu Ya. ya Bu Ani. Oke, lalu kira-kira Bu Ani, siapa sih yang akan terlibat membantu dari komitmen yang Bu Ani buat kira-kira siapa gitu yang terlibat dalam Kalau di membantu Bu sana Ani? yang akan terlibat itu rekan sejawat, karena saya Hmm, tidak lepas dari rekan sejawat di sekolah ya Bu. Kita akan hmm, berdiskusi, kemudian juga akan meminta umpan balik atau refleksi dari kepala sekolah Bu. Jadi kepala sekolah juga akan hmm. terlibat, dan yang paling penting itu akan melibatkan murid gitu Bu. Oh, seperti itu. Luar biasa, Bu Ani. Berarti dari permasalahan Bu Ani tadi, Bu Ani sudah dapat menemukan solusinya ya, Bu Ani ya. Yang mana solusi pertama itu Bu Ani akan memperketat penggunaan handphone. Yang kedua, Bu Ani akan lebih memanage pembelajaran. Lalu Bu Ani juga akan meminta umpan balik dari kepala sekolah. Itu luar biasa, Bu Ani. Dan Bu Ani juga minta bantuan ya Bu Yani ya dari rekan sejawat seperti itu luar biasa. Saya yakin Bu Ani pasti bisa untuk melakukannya. Lalu yang terakhir nih Bu Ani saya ingin nanya, bagaimana sih perasaan Bu Ani setelah kita berbincang-bincang hari ini? Perasaan hari ini lebih yakin Bu, kemudian maksudnya lebih lega, yakin dengan perencanaan sebelumnya yang udah saya rencanakan,
karena sudah diceritakan nih sama Bu Nina gitu, dan alhamdulillah mendapatkan solusinya gitu dengan bercerita, menceritakan rencana-rencana saya yang akan saya aplikasikan dan akan saya terapkan di pembelajaran berikutnya seperti itu. Baik. Luar biasa ya Bu Ani. Berarti Bu Ani sudah bisa nih memecahkan masalah Bu Ani, sudah ada solusi. Itu alhamdulillah. Oke, semangat selalu ya Bu Ani. Semangat juga Bu Semoga Nina. iya, semoga masalah Bu Ani dapat segera terselesaikan. Terima kasih Bu. Semangat. Ya.